Halo teman-temanku. Hei, kenapa kau tidak mengucapkan salam? Hei, kita ini kan jin. Kenapa harus mengucapkan salam? Ups, astaga, aku lupa. Aku bingung. Apa yang sedang kalian ributkan? Ngomong-ngomong, aku sangat senang sekali. Emangnya apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah berhasil menarik ulur kehidupan manusia. Supaya kiamat tidak segera terjadi. Tunggu, aku lupa. Kenapa kita harus memperlambat kiamat? Hei, apa kau sudah lupa perjanjian Raja Iblis dengan Tuhan? Semua dan pengikut iblis akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya setelah seluruh manusia dibangkitkan. Benar, sebenarnya iblis sudah tahu bahwa kiamat akan terjadi sesuai waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Tapi dia terus mencoba menjerumuskan dan memperalat manusia. Astaga, benar. Sudahlah, ayo kita menggoda umat manusia lagi. Ayo, aku ingin merasuki tubuh manusia lagi, supaya eksistensi kita tetap terjaga. Let's go! Sayang, kita mau makan di mana? Terserah sayang. Aku sangat tidak suka dengan ketenangan ini. Mari kita coba. Ups, salah. Mari kita ganggu. Hei, parfum pacar kamu aneh. Sayang, kamu kok bawa parfum cewek? Kamu ganti parfum ya? Hah? Enggak kok. Kamu selingkuh ya? Jujur, kamu habis dari mana? Enggak sayang. Gak usah sentuh-sentuh. Aku muak sama kamu. Kita putus. Oke, bye. Sayang, tunggu. Udah, cari cewek baru dong. Selingkuhan kamu kan banyak. Wah, ada cewek cantik tuh. Samperin dulu ah. Kamu habis ngapain mereka? Aku sudah membuat manusia itu bertengkar dan bermusuhan. Kamu dari mana? Aku baru saja menipu para manusia bodoh. Wah, ayo kita ke tempat kamu tadi. Itu, di bawah pohon beringin ada dua noni Belanda. Mereka penunggu sekaligus saksi sejarah perjuangan kemerdekaan. Arwahnya masih di dunia. Sepertinya dia masih menyimpan dendam. Ih, serem banget. Itu, di dekat gawang juga ada hantu anak kecil. Sepertinya dia mati karena kelaparan. Kenapa manusia bodoh sekali? Kita ini kan hanya menjelma, bukan menjadi arwah asli. Para arwah sudah berada di dalam kubur. Mana bisa para arwah melakukan seperti ini lagi? Hahaha. Mereka memang bodoh. Kita benar-benar berhasil membuat mereka lebih percaya kita daripada kitab suci mereka sendiri. Hahaha. Hai, pale.
mereka akan ketakutan ketika melihat kita. Dan mereka akan percaya dengan ucapan kita ketika kita merasuki tubuh mereka. Aku Noni Belanda mati ditembak oleh pribumi. Wah. Kamu kalah sama yang lain. Tidak berguna, tidak cantik. Lihat si Risa. Dia cantik, kaya, dan banyak cowok yang mau sama dia. Sedangkan kamu beli skincare aja harus nipu orang tua dulu supaya dikasih uang. Tuhan benar-benar gak adil sama kamu. Orang di luar sana hidup mewah, dihormati, dan kamu hanya orang miskin yang gak dianggap. Kamu tidak bisa merubah apapun. Aku capek, mau hidup lagi. Kenapa Tuhan gak pernah adil sama aku? Pika, kamu di mana? Kenapa nggak ada orang ya? Pika? Pika, kamu kenapa? Astaga, panas. Pika cerita, Pik. Kamu kenapa, Pik? Oke, kalau kamu nggak bisa cerita sekarang. Aku tahu setiap orang punya privasinya masing-masing. Kita semua yang hidup pasti punya masalah. Aku, kamu, dan semua orang. Contohnya aku. Dicemburuin pacar teman aku. Sampai aku nggak bisa berteman lagi sama dia. Nggak dihargain orang terdekat. Dan sering bertengkar dengan orang-orang. Aku nggak bermaksud buat bilang hidup aku lebih sulit dari hidup kamu. Tapi aku mau ngasih tahu kalau misalnya kita semua itu pasti pernah ngalamin permasalahan yang rumit. Mereka nganggap aku sampah, dramatis, egois, pembenci, pembuat masalah, dan sebagainya. Tapi tahu nggak, aku dan mereka hanya terhasut bisikan para pengikut iblis, sama seperti kamu sekarang. Mereka, iblis dan para pengikutnya, berusaha membuat kita umat manusia tersesat. Karena sebenarnya itulah salah satu tujuan para pengikut iblis, untuk membuat manusia terpecah belah, bermusuhan, saling membenci, dan terus terjerumus pada dosa. Mungkin itu juga yang kamu alami sekarang. Aku bukan dukun, tapi mungkin sekarang kamu ngerasa kayak kamu gak bisa jadi apa-apa. Gak bisa kayak orang-orang, cemas gimana kamu ke depannya. Dan kamu ngerasa kurang banyak disayang, dan banyak banget orang yang gak ngehargain kamu. Percaya atau tidak, itu hanyalah bisikan para pengikut iblis untuk mempengaruhi pemikiran kamu. Kita semua bisa melakukan ini itu, asal kita ada kemauan, dan kita juga tidak mageran. Dan juga kita terlalu berharap pada orang-orang yang sebenarnya kita tidak yakin mereka bisa memberi atau menjadi harapan itu sendiri. Sampai pada akhirnya, itu juga yang mempengaruhi mental kita semua, yang sering orang sebut dengan penyakit mental. Yang tidak kuat menghadapinya akan bunuh diri. Bunuh diri adalah dosa besar, dan itulah tujuan mereka, para pengikut iblis, supaya umat manusia semakin berdosa. Kunci dalam menjalani hidup itu adalah tidak berharap pada siapapun, kecuali kepada Tuhan. Dan berusaha sadar, mana sih pengaruh dari para pengikut iblis? Dan hal yang seharusnya kita sebagai umat manusia lakukan,
Mungkin kamu gak paham sepenuhnya dengan semua perkataan aku sekarang. Tapi untuk kamu yang lagi down sekarang, yuk bangkit. Kita akan menertawakan saat-saat seperti ini ketika kita sudah berhasil melewatinya dengan baik. Tapi rasanya berat banget. Aku takut diri mereka seperti ini tidak berguna. Kenapa Tuhan memberikan cobaan yang berat ini sama aku? Karena Tuhan yakin kamu bisa melewati semua ini. Aku tanya, kamu lebih yakin Tuhan atau pemikiran-pemikiran buruk yang muncul di pikiran kamu sekarang? Kalau kamu yakin sama Tuhan, ayo kita lewatin masa-masa ini dengan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih ya. Ini benar-benar sedikit meredakan perasaan kamu tadi. Tapi aku mau tanya sama kamu. Kamu tahu semuanya. Tapi kenapa? Kenapa kamu masih tetap meladeni manusia-manusia yang terhasut bisikan iblis? Alasannya karena tidak akan ada pelangi jika hujan tidak turun. Tidak akan ada api yang menghangatkan jika tidak ada yang bersedia menjadi abu. Hidup itu lucu, tapi rumit. Kapan-kapan aku jelaskan.